Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Teman-teman semua, pada kesempatan malam hari ini saya sudah ditemani dengan orang tua kita, yakni Pak Ajis. Assalamualaikum Pak Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ajis? Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah Oke, sehat. siap pada malam hari ini kita diskusi Pak Ajis. Boleh. Kita boleh beda pandangan ya. Boleh. Oke, kemarin saya lihat Pak Ajis Perbedaan membawa rahmat. Oke, perbedaan itu membawa rahmat. Mudah-mudahan. Oke, ini ya Pak Ajis. Kemarin saya bahas tentang masalah maulid. Menurut Bid'ah, Pak Ajis itu bid'ah. Bid'ah pertama tuh misal bid'ah itu apa? Gitu. Oke. Kemarin, Coba, definisi bid'ah. oke, kemarin Pak Ajis katakan bahwa maulid itu bid'ah. Coba menurut Pak Ajis, pandangan Pak Ajis, bid'ah itu konsepnya seperti apa? Ya artinya bid'ah sesuatu sesuatu yang dikatakan ibadah. Namanya ibadah itu pasti ada kecenderungan mendapat pahala kan. Oke, Ketika ya. mengadakan maulid, Ah, pasti harapannya apa kalau bukan pahala. pahala? Mm. Nah, pahala itu adalah hak Allah untuk memberikan. Oke, Dengan syarat harus memenuhi kriteria daripada apa itu ibadah. Kan Oke. gitu. Kan gitu. oke, baik. Kalau menurut pandangan Pak Ajis sendiri, maulid bid'ahnya itu dari mananya? Dari sisi apanya yang bid'ah? Bid'ahnya itu dari sisi menempatkan suatu acara yang memang itu acara tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Contohnya ulang tahun, antara itu atau sama dengan kelahiran, hari kelahiran. Oke. Jadi Seperti gini, Pak Maulid Ajis, Nabi juga gitu. maulid Nabi ini kan ada pekerjaan di situ kan? Nah, ada acara. Nah, apakah ada pekerjaan ritual. itulah yang Ritual. disebut bid'ah atau maulidnya? Saya rasa kalau maulidnya dikatakan bid'ah, saya nggak sepakat Pak Ajis. Kenapa? Karena maulid itu kan isim zaman kalau dalam kaidah bahasa Arab nahwunya. Iya. Artinya itu waktu kelahiran. Tentu Betul. Nabi punya waktu kelahiran. Betul. Saya punya Artinya waktu begini, kelahiran. sama dengan Pak Ajis manusia punya yang waktu lahir kelahiran. ada waktu kelahiran. Oke, Jelas. oke, Tanggal kelahiran bukan juga Oke. jam, bahkan detik, bahkan oke. detik, jam, menit, jam, hari, minggu, bulan dan seterusnya. Tentu Setahun. Nah, nanti dalam satu tahun ini nanti ulang lagi. Oh, nanti saya mau ulang tahun. oke, Nanti maaf Pak dengan Ajis, ini waktu saya yang potong sama, ya. dengan tanggal yang sama gitu. Oke. Coba Pak Ajis pahami pertanyaan saya, yang menjadi bid'ah maulidnya apa pekerjaan yang ada pada maulid? Ya tentunya mengulang, memperingati itu, yang termasuk Jadi yang- memperingati. Jadi memperingatinya, Memperingati plus dengan acara-acaranya yang memang bukan pekerjaannya, bukan pekerjaan dalam maulid. Seperti contoh dalam maulid itu kan ada baca Al-Quran, baca sholawat, kemudian baca sejarah Nabi. ya. Pertanyaan saya, baca sejarah Nabi ini bid'ah atau bukan? Artinya kalau itu menjadikan satu waktu tertentu, kan seperti halnya dengan ulang tahun, kan gitu. Oke. Ulang tahun kan apa bedanya dengan memperingati Maulid? Oke. Kita lahir sama dengan Oke. Rasulullah, artinya lahir ke dunia dengan jam dan waktu. Tapi kan nyatanya riset membuktikan bahwa masyarakat Indonesia itu ketika mengadakan maulid, mereka itu tidak semuanya tepat pada 12 Rabiul Awal. Nah, Pak Ajis. itu lagi. Itu juga saya, buku pribadi saya mempertanyakan, oh maulid lagi. Apa Ya. ini kan gitu. Ah. Padahal dari awal maulid itu memperingati hari Oke. lahir Ah. Rasulullah kan gitu. Apakah tidak boleh kita memperingati, mengingat hari kelahiran seseorang? Saya kasih contoh. Kalau sekedar mengingat tidak ada masalah, tapi ritualnya di dalam pelaksanaan maulid itu loh yang jadi masalah. Oke. Tentu kan ritualnya yang jadi permasalahan menurut pandangan Pak Haji itu adalah ritual ketika mengadakan sebuah maulid. Pertanyaan saya, ritualnya itu apa? Apa aja pekerjaan Ya, ritualnya? baca-baca yang apa ya mungkin dari segi bacaannya tuh baik-baik aja gitu loh, macam datang sholawat, tahlil. Ya, macam sholawat gitu. bid'ah bukan Pak Haji? Bukan. Terus? Karena sholawat itu perintah Allah, Oke. itu bukan bid'ah. Ah, ah. Tapi menetapkan suatu hari
yang di situ adalah ada hubungannya dengan ini kelahiran Nabi ini loh harus begini begini. Oke, begini. Nah, itulah saya kasih analogi Pak Ajis ya. Misalkan hari ini saya bilang, saya besok mau bersolawat. Menetapkan waktu besok tepat pada jam 10 pagi, saya mau bersolawat. Apakah itu juga dikatakan bid'ah? kan di situ masalah waktu ini seperti waktu sholat. Oke. Nah, kan harus sholat asar ya jam segini, jam segini. Kalau kita menetapkan satu, saya nunggu akan mengadakan sholawat nanti hari ini. Kenapa nunggu besok? Ya. Kenapa nggak sekarang aja berselawat? Ya. Gitu. Oke. Bukan itu. Apa yakin antum bisa hidup besok? Oke, enggak. Gitu. Ya. Itu loh. Tapi titik permasalahan pembahasannya gini, Pak Ajis. Saya di dalam hati meniatkan bahwa besok saya berniat untuk menghatamkan Al-Quran 30 juz dengan koridor waktu yang ditentukan tadi. Pertanyaannya, apakah membaca Al-Quran yang tadi saya niatkan waktunya besok itu termasuk bid'ah? Itu beda. Bedanya di mana sama orang yang bersolawat? Ini ibadah. Kemudian baca Al-Quran. Ibadah. Lalu kemudian baca Al-Quran itu ibadah. Kapanpun waktunya, terserah kemampuan kita, keuangan waktu kita, itu ya mana ada ketetapan kamu baca Al-Quran harus begini, harus ini sekarang. Itu kan tidak ada di zaman Nabi, ya. Itu kan tidak ada di zaman Nabi. Nggak ada, Nabi tidak mengajarkan kamu membaca Al-Quran menetapkan waktu minggu besok atau hari besok. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, pertanyaan saya, apakah itu juga dihukumi bid'ah atau bukan? Tidak, kalau Al-Quran ini nggak ada. Maksudnya lalu tadi bedanya, ulang tahun itu loh maksud saya. Ulang tahunnya. Mau ini kan nggak bedanya dengan memperingati hari lahir sama dengan memperingati hari lahir kita sebagai manusia. Sama gitu loh. Itu konsepnya satu ya. Lalu kemudian ada di hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi berpuasa di hari Senin, kemudian di hari Senin itu ketika ditanya di hari Senin, Nabi berpuasa di hari Senin, kemudian ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau berpuasa di hari Senin? Karena ini adalah hari kelahiranku. Apa bedanya dengan saya besok hari Minggu, saya mau menghatamkan Al-Quran 30 juz karena bersyukur memperingati hari lahir saya. Mengingat hari lahir saya hari Minggu tepat ketika saya lahir. Jadi nggak ada masalah. Yang begitu nggak ada masalah. Berarti Maulid juga sama dong? Bukan ya. Jadi ya artinya kan Maulid saya bilang tadi bagaikan ulang tahun. Beda antara pelaksanaan ibadah atau menyatakan dirinya seperti Rasulullah. Saya mengingat kelahiran saya pada hari Senin puasa. Kemis puasa hanya ditetapkan sebagai puasa sunnah Senin dan Kamis kan gitu. Bukankah orang yang ketika berpuasa Senin dia mengikuti Nabi Muhammad karena Nabi memperingati atau mengingat hari lahirnya, lalu kita umatnya mengikuti Nabi Muhammad berpuasa di hari Senin dengan alasannya sama seperti alasan yang Nabi utarakan. Kalau Nabi untuk pribadinya. Berarti dari orang lain nggak boleh gitu. Antum hari Minggu, puasa di Minggu nggak masalah. Berarti saya nggak memperingati Nabi. Artinya kalau misalnya puasa Senin Kemis sudah merupakan sunnah Rasul yang umatnya boleh melakukan, bahkan berpahala melakukannya. Itu sudah ketetapan dalam hadis gitu, kan gitu. Tapi ketika kalau kita usung alasannya kan Nabi puasa di hari Senin itu alasannya karena mengingat hari lahirnya. Lalu boleh nggak kita itu pun untuk pribadi ya, untuk pribadi Rasul ya, mengingat Rasul mengingat itu. Kita mengikuti jejak Nabi dong, berpuasa di hari Senin. Lalu ketika kita ditanya, kamu puasa kenapa di hari Senin? Oh, saya mengikuti Nabi. Terus Nabi kenapa puasa di hari Senin? Karena mengingat hari lahirnya Nabi. Berarti kita boleh dong ketika kita berpuasa di Senin dengan menggunakan alasan yang sebagaimana Nabi Muhammad SAW gunakan alasannya ketika berpuasa di hari Senin. Itu peristiwa itu awalnya begitu. Tapi setelah itu ditetapkan bahwa kita disunahkan untuk puasa Senin dan Kamis. Kan dia Rasulullah bukan nggak lahir hari Kamis kan? Kenapa puasa Kamis? Kan gitu. Rasulullah tidak lahir hari Kamis, cuma hari Senin.
Kenapa digabung Senin dan Kamis? Kalau hari Kamis Itu itu kan nanti puasa alasannya pertahanan, berbeda ya. Pak Haji. Hari Kamis itu kan beda alasannya nanti. Kenapa Rasulullah berpuasa di hari Kamis itu? Nanti karena diantaranya adalah hari Kamis itu diserahkannya buku amal per minggu. Kurang lebih begitu. Ya katakan ya Tapi itu ini, benar. ya. itu benar, Artinya yang hari Senin ini yang jadi alasan Nabi berpuasa di hari Senin karena mengingat hari lahirnya. Ya. Kita pun harusnya boleh juga dong berpuasa di hari Senin dengan alasan mengikuti Nabi karena Nabi mengingat hari lahirnya. Kita pun harus mengingat hari lahirnya gitu. Maksudnya Pak Haji. Mengingat Nah, pertanyaan saya kenapa kok nggak bisa kok jadi nggak boleh gitu ketika kita mengikuti Artinya puasa di hari apa? Senin? Mengingat di situ apa pelaksanaan Rasulullah mengingat? Apa dengan macam-macam yang telah kita lakukan macam sekarang? Oke. Saya gitu. mungkin bisa Rasulullah sedikit- mengingat karena mengadakan kelahiran Senin, saya puasa dengan adanya kelahiran saya pada hari Senin. Oke. Ditambah lagi dengan Kamis ya. Makanya di sini ditetapkan bahwa Kamis itu ditetapkan sebagai Puasa hari sunnah. Senin, Kamis.